Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih membahas tentang cara membuat masdar dari fi'il yang lebih dari berapa tadi? 3 huruf, tapi mencakup 4 dan 5 atau 6. Baik, tadi kita bahas sedikit ulang ya. Untuk fi'il madhi ikut wazan af'ala, ini 4 huruf ya. Masdarnya if'alun, fa'ala taf'ilun, fa'ala mufa'alatun, kalau fa'lala fa'lalatun. Baik, ini jelas ya, artinya baku sudah, tinggal di polanya ini diikutkan saja. Setiap fi'il yang ikut wazan ini tinggal antum masukkan aja Pak, samakan ya. Kemudian untuk yang ini 5 sampai 6 ya. Jika fi'il madhi ikut wazan, pertama ifta'ala atau infa'ala atau istaf'ala. Tadi kaidahnya apa? Mengikuti fi'il madhinya. Coba ya, kita ikutin tadi dulu. Betulnya if ya. Tapi apa kaidahnya? Huruf yang ketiga di kasrah Pak ya. Taknya mati ya. If i. Kemudian huruf sebelum terakhir ditambahkan alif. If ia lun iftiala. Itu ya caranya. Sama in fa'ala. Samakan aja dulu seperti fi'il madhinya. In fa'ala. Penting ya, sama. Ingat huruf yang ketiga 1, 2, 3 di kasrah in fi berarti ya. Kemudian huruf sebelum terakhir dikasih in fi'al, gitu ya. Ini yang wazan ifta'ala, infa'ala, satu lagi istaf'ala. Istaf'ala. Kita samakan if ala. Berarti apa? Huruf yang ketiga berapa? Kurang tak ini. Huruf ketiga nih salah if ya. Sebelum terakhir dikasih tambahkan alif istif'a. Ini Pak. Yang ini untuk fi'il yang ikut wazan ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Baik, sekarang kita kembali ke contoh-contoh. Bantar ya, satu-satu nih, gampang kok, insyaallah. Lalu mas, intobaqo. Jadi apa maksudnya? Intobaqo, intibaqun. Satu, barakallahu fiik. Lalu mas, inba'asa, inba'asa, inbi'as. Satu. Lalu mas, infajaro, infijar, meledak mas ya. Itu
bom, infijar, meledak artinya ya. Baik, Pak Edi. In kosama. Hah? Sin Pak, in kosama. Sin tipis biasa. In isa mun. Nah, satu. Itu Mas, indafa'an. Jadinya apa? Ya, indifa'un. Panjang ya. Ingat, sebelum huruf terakhir tambahkan alif atau panjangkan. Indifa'un. Atau Mas ya? Inhadama. Inhadama. Ya, inhidamun. Satu. Atau Mas ya? In akasa. In akasa. In ain kaf sin. In akasa. Apa ini jadinya? In. Nah, huruf ketiga dikasar. In i berarti. In akasa. Huruf ketiga dikasar. In akasa. Kasa. Jadi apa? Huruf ketiga dikasar, sebelum terakhir tambahkan alif. In i berarti. Huruf ketiga dikasar kan? In ika so. Nah. Coba lagi Mas. Ya. In kasaro. Huruf ketiga dikasar. Huruf ketiga dikasar. Nah, in kisar. Begitu ya? Betul ya bahasanya? Kelihatan ya? Nah, begitu ya Pak ya? Semudah itu ya. Kalau fi'il yang lebih dari 3 huruf malah mudah. Ada wazan-wazan yang khusus. Kalau ini ikut ini, kalau ini begini, gitu. Beda kemarin ya dengan fi'il yang 3 huruf. Itu kita harus banyak menghafal, sedikit banyak menghafal. Baik, kita contohkan lagi ya. In yang ifta'ala ya. Contoh lagi Mas. Atau dari siapa lagi? Atau Mas ya? Iqtaroba. Iqtaroba. Kof. Iqtaroba. Jadi apa? Iqtiroba. Nah, iqtiroban atau iqtirobun ya. Satu. Anu Mas. Lagi ya. Yang ifta'ala nih. Ijtahada. Nah, ijtihad. Ya, sungguh-sungguh. Dari kalimat ijtahada. Maksudnya ifta'ala. Maksudnya ijtihad. Ini mudah ya. Huruf ketiga dikasar. Sebelum terakhir ditambahkan alif. Baik. Istobaro. Istobaro. Istibaro. Satu. Intasoro. Sobat. Ya, intisor. Kemenangan Pak. Artinya kemenangan. Ya, kemerdekaan. Ya. Menang lah ya. Intisor. Istawa. Ya. Istiwa. Ya, itu ya. Istiwa itu Pak. Allah istiwa al-arsh ya. Ya, istiwa. Nah. Baik. Iktawa.
Ya, anjam iktawa kayak istawa tadi. Berarti diganti hamzah ujungnya. Alifnya itu ya berubah menjadi hamzah. Iktiwa un, ya iktiwa un. Baik. Mas, ittihada. Ya, ittihad. Itu nama apa mas? Ittihad itu artinya persatuan. Nama klub kayaknya Arab Saudi itu Ittihad ya. Mana enggak dengar? Nama klub yang namanya Ittihad ya. Ya, klub sepak bola itu ya. Ittihad. Nah, baik. Iktasor. Sopnya double itu. Mak itu apa namanya? Sopnya double. Mudhaf itu kan? Iktaso. Iktaso. Coba jadi gimana? Sosun. Nah, iktisosun. Begitu ya. Jadi huruf mudhafnya yang double tadi dipisah. Dipisah. Ya. Gitu ya Pak ya. Satu lagi. Antum Mas. Iktada baca. Nah, iktida on. Begitu Mas ya. Untuk yang diakhiri alif, iktada, istawa itu nanti berubah menjadi hamzah. Nanti ya insyaallah kita kasih insyaallah. Baik, ngerti ya? Ngerti Mas? Nanti sekarang kita ambil contoh yang istaf'ala ya, bahasanya istaf'ala. Ya Mas, istakmala apa maksudnya? Antum? Istakmala. Istakmala. Istikmalun. Nah, istikmalun. Ya, huruf ketiga di kasrah sebelum terakhir dikasih alif. Antum Mas, istakbaru. Istikbar, sombong ya, artinya istikbar, sombong. Baik. Nama saya istajala. Istijal, tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Nah, dengar nggak kalimat ini? Istijalu minasyaitan. Ya. Barang siapa yang apa namanya tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Ada kaidah begini Pak, kaidah fikih begini. Manis tak jalan qabla awanihi ukiba bihurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Kaidah ini dipakai dalam masalah ilmu waris. Contohnya antum tergesa-gesa ingin dapat warisan. Ya, antum bunuh orang tua tuh biar cepat dapat warisan. Itu justru antum terhalang mendapatkan warisan. Paham ya? Ini kaidahnya. Sama belajar, kita tergesa-gesa ingin cepat jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, jadi ulama, ya, malah gak dapat, malah haram kita dapatkan. Kayak tadi dalam kaidah ilmu fikih, kalau kita tergesa-gesa sebelum waktunya, justru kita apa? Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, maka dia diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, akibatnya dia justru tidak mendapatkan atau haram mendapatkan hal tersebut. Ya, jadi ini ada kan yang kalau seperti itu ingin dapat warisan, orang tuanya diracun, kan? Diracun atau sengaja
ya didorong dari jatuh, udah tua kok nggak mati-mati gitu kan. Bertuan warisan. Jadi malah dia nggak dapat mas. Dalam agama Islam, dia membunuh orang tuanya, justru yang haram, nggak dapat warisan. Ya, itu kaidahnya tadi ya, istajala. Baik, terus lagi ya, istahza'a. Gimana Pak? Istahza'a. Istihza'a. Istihza'un. Nah, istihza itu apa? Mencela. Ya, mencela, mengejek ya. Istaqarra. Ya. Berarti rohnya kan double itu mas, mudhoaf dipecah mas. Istaqarra. Jadi gimana jadinya? Gimana jadinya nih? Istaqarra. Masdarnya gimana? Istif'al. Berarti rohnya double. Berarti ya istiqror ya. Istiqror. Ingat huruf ketiga di kasrah. Tentang masa ista'adda. Kayak itu tadi istaqarra jadi istiqrar. Berarti ista'adda pakai ain. Ista'adda. Berarti dalnya ada pecah. Nah, istidadun. Nah, persiapan namanya istidad, persiapan. Ya. Untuk mas ya, istadallah. Ya. Ingat huruf ketiga di kasrah. Istadallah. Alif, sin, ta, dal, lam double. Istadalla. Nah, istidlal. Istilah itu berargumen, berdalil artinya. Istidlal. Baik. Gitu ya Pak ya. Itu kurang lebih seperti itu. Istakhraja apa mas? Istakhraja, istikhraj, mengeluarkannya, istikhraj. Baik. Baik kan mas? Satu lagi ya. Istardo. Ingat kalau di akhir alif berarti nanti diganti hamzah ya. Istardo. Ya istirdoan atau istirdoun ya. Istirdoun. Begitu ya. Nah, mudah ya kalau yang ini. Baik, lanjut aja ya. Kalau mudah mah. Cepat selesai mas. Cepat baca kitab. Baca kitab. Nanti ketika ketemu di kita baca, ketemu seperti itu pasti ketemu ya Pak. Hampir semua wazan ada di situ. Entah wazannya yang itu, yang tambahan 1 huruf, yang 4 huruf, yang 5 atau 6 huruf. Itu berputar di situ. 3 huruf, 4 huruf, 5 atau 6 huruf. Antara itu aja dalam bahasa Arab itu. Muter di situ nanti kalimat-kalimatnya.
Kemudian yang kedua, jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madinya. Ini yang bergaman ya, sama. Ikut wazan fi'il madinya dengan mendomah huruf sebelum terakhir. Contohnya di sini tafa'ala. Tambahnya berapa ya kan di situ? Berapa huruf itu? 4 atau 5 Pak? 5. Ainnya double. Tafa'ala. Ta sama a, ain tambahannya. Karena saya 3 huruf, maksudnya fa'ala. Ya, diawali ta di situ, maka lihat masdarnya seperti dengan fi'il madinya, ikut fi'il wazan fi'il madinya. Cuma apa? Huruf sebelum terakhir di dhamma. Jadi tafa'ulun. Nah ini. Contohnya ta'allama menjadi ta'allum. Kalau ta'allamanya belajar ya. Ta'allum belajar. Yang kedua, tafa'ala. Panjang ya. Berapa huruf tambahan ikhwan? Berapa huruf tambahan di situ? 2. Apa aja? Ta sama alif. Nah, satu. Tafa'ala. Contoh jadinya apa? Ikut seperti fi'il madinya. Huruf sebelum terakhir di dhamma. Jadi tafa'ulun. Ul ya, tafa'ulun gitu. Contohnya ta'arufa jadi ta'aruf. Ini biasanya mau nikah nih, ta'aruf ini. Dari kata ta'arufa. Ini soalnya artinya apa? Saling mengenal, saling tukar biodata, namanya saling memperkenalkan diri, ta'aruf. Jadi ya, kita tahu akar katanya ya, dari kata ta'arufa ya ta'arufu ta'aruf, ta'arufan ya, ta'aruf sudah menjadi bahasa kita. Ini serapan dari bahasa Arab ya Pak. Aslinya kita nggak punya bahasa ta'aruf ini ya, kita ngambil dari bahasa Arab. Nah, saling memperkenalkan diri ya. Baik, kemudian yang ketiga, tafa'lala. Jadinya apa? Tafa'lulun. Nah ini huruf sebelum terakhir di dhamma. Tazalzala jadi tazalzulun. Ayo, kita tulis ya. Di mana nih? Sebelah sini berarti ya. Apa tadi? Tafa'ala ya? Tafa'ala. Ada taknya ya? Jadi tafa'ul sama ya dengan fi'il madinya ikuti tafa'ul. Sebelum terakhir di dhamma. Nah, fa'ul. Yang kedua apa? Panjangnya tafa'ala.
Jadinya apa? Tafaul. Ini tafaul. Ya. Terus yang ketiga tafaulala. Jadinya tafaul. Ya, tafaul. Ini. Ya. Baik Pak, contoh Pak. Takassaro. Jadi apa Pak? Gitu mah Pak. Takas surun. Nah, takas surun. Baik, satu. Ada Mas. Ta'addaba. Ta'addubun. Nah, barakallahu fiik. Takarroro. Takarrur. Satu. Baik, itu Pak ya. Taroddada. Taroddudun. Barakallahu fiik. Tanaffala. Tanaffala pakai fa. Tanaffala. Tanafful. Nah, satu. Tanassoro. Tanassur ya. Tanassur. Artinya Mas, tanassur menjadi Nasrani. Berarti murtad ya. Tanassur. Ya. Jangan sampai ya murtad. Ada Mas. Ta'addada. Ta'addud. Poligami maksudnya. Ta'addud ya. Ta'addada. Ya. Baik. Ada Mas. Tawaddu'a. Tawaddu'a. Tawaddu'un. Ya, nah. Tawaddu' itu ya. Ada Mas ya. Tawajjaha. Tawajjuh. Mudah ya? Itu aja udah sama kayak kalimatnya, cuman sebelum terakhir di rumah. Itu Mas dan paling gampang punya yang lebih dari 3 huruf. Baik, lanjut Mas. Yang tafa'ala. Tajahala. Tajahala. Kalau ikut wazan kan jahil itu kan bodoh ya. Kalau tajahala pura-pura bodoh ya Pak. Perubahannya pura-pura bodoh. Itu Mas. Tajahala. Tajahulun. Nah, pura-pura bodoh. Ta'alama. Alam kan pintar, mengetahui, pura-pura pintar. Berarti apa? Ta'alum. Nah, lagi Mas ya. Tasa'al. Tasa'ul. Nah, Mas satu. Tala'aba. Baik. Tala'ub. Tala'aba. Jadi tala'ubun. Nah, talawama. Talawama. Talawumun. Nah, Mas satu. Tawataro. Tawatur. Mutawatir. Hadis mutawatir gitu. Tawataro. Tawatur. Tawaroda. Tawarudun. Nah, kemudian tawafaro. Tawafur. Nah, iya. Mas, satu. Tatawaan. Tatawu'un.
sholat tatawu itu sholat sunnah ya, tatawu. Nah itu. Ta'awana apa? Ta'awun. Nah itu apa? Ta'awun. Ayo kita ta'awun bantu teman kita. Dari kata ta'awana, masdar dari apa? Ta'awan. Ta'awun itu masdar dari ta'awana, ya ta'awanu ta'awunan. Ya. Jadi aku nanti banyak tahu insyaallah akar-akar asal kalimat itu ketika belajar sorof, belajar kayak ini nih. Nanti akan kebongkar semua akar-akar kata dasarnya itu ada dari mana. Ya, dari ilmu sorof. Baik. Irfan ya. Yang ini mana ya? Tafak lala ya sekarang. Satu mas. Tabar koa. Tabar koa. Tabar koa. Jadinya apa? Masalahnya? Ya, tabar kuun. Satu. Satu mas. Tato mana? Tato mana? Tato munun ya. Satu. Tadah roja. Tadah roj. Nah. Tarok rokok. Lagi. Tarok rok ya. Tarok rukun. Begitu ya. Takak kaa. Takak kaa. Ya, takak kuun. Nah. Terus tazah zahar. Tazah zuhur. Itu ya. Baik, itu diantaranya ya. Itu bahasa tafak lana. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Baik apa? Cukup? Kamu mesti lanjut? Masih mau lanjut nggak? Hah? Lumayan, itu udah banyak nih. Ada berapa pasal Pak? Coba kita ulang lagi ya. Yang 4 huruf itu bahasa fa'ala. Apa maksudnya tadi? Af'ala, af'ala bahasa apa? Maksudnya? If'alun. Terus kalau fa'ala taf'ilun. Kalau fa'ala mufa'alatun. Terus kalau fa'lala fa'lalatun. Itu yang 4 huruf ya. Sekarang yang berapa huruf? 5 atau sampai 6 huruf. Yang pertama apa itu? Ifta'ala. Apa maksudnya? Ifti'al. Yang kedua infa'ala. Infi'al. Terus yang ketiga istaf'ala. Istif'al. Yang tambahkan yang fi'il madinya depannya huruf ta. Contoh itu disuruh tafa'ala jadi tafa'ulun. Baik, tafa'ala tafa'ulun. Tafa'lala tafa'lulun. Gitu mas ya? Mudah ya? Gitu aja udah. Udah banyak itu, lumayan. Udah sampai 6 huruf. Iya, sampai 6 huruf. Baik Pak. Mungkin cukup ya. Nah, sebelumnya kita akan tutup dengan nasihat dari salah seorang imam Ibnu Abdul Bar. Ya, seorang ulama bernama Ibnu Abdul Bar. Beliau pernah mengatakan begini apa? Iqlam annal ilma bitta'allum. Ketahuilah ilmu itu dengan ta'allum. Ini teman, kalimat ta'allum dari kata apa? Ta'allama yata'allamu ta'alluman.
sekedar belajar. Dia berusaha untuk belajar. Artinya menempuh sebab-sebab agar mendapatkan ilmu. Itu ta'allum. Berusaha kayak memahami, menulis, mencatat. Itu namanya ta'allum. Jadi nggak ngasal, nggak asal-asalan. Ya, jadi dia memaksakan diri, Pak. Memaksakan diri. Bagaimana caranya saya bisa belajar dan dapat ilmu. Itu namanya ta'allum. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar, memaksakan diri, berusaha agar bisa mendapatkan ilmu. Jadi nggak ngasal ya, ada upaya di situ. Makanya para ulama mengatakan jihad sekarang ya Pak. Jihad sekarang yang paling besar pahalanya Pak, belajar. Karena udah banyak orang meninggalkan. Ya, sekarang kan udah nggak ada perang ya. Ya maksudnya, maka jihad yang paling afdal adalah dengan mencari ilmu, thalabul ilmi. Itu namanya ta'allum ya Pak. Ada upaya memaksakan diri keluar dari rumah, mencatat, menulis, berpikir. Itu namanya ta'allum. Wa innamal hilmu, dan sifat lemah lembut itu apa? Dengan cara berusaha, ya, memaksakan diri untuk bersifat lemah lembut. Kadang orang bilang, watak saya kan memang kasar, jadi susah untuk berlemah lembut. Nggak bisa ya Pak kayak gitu. Harus berusaha. Walaupun memang wataknya kasar, tapi dia berusaha memaksakan diri untuk bersifat lemah lembut. Ya, jadi bukan nggak ada alasan karena wataknya begini, saya memang sudah begini wataknya. Jangan, berusaha. Kata Nabi kan begitu, disuruh berusaha agar bisa menjadi orang yang bisa lemah lembut. Ya, itu ya. Jadi ada upaya Pak di situ Pak. Ada upaya mujahadah, sungguh-sungguh untuk memaksakan diri agar bisa punya sifat lemah lembut dan punya ilmu. Terus kita kembali ke ucapan Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ketahuilah ilmu itu dengan belajar dan memaksakan diri, berusaha sungguh-sungguh biar dapat ilmu. Wal hifdi wa bil hifdi, dengan menghafal ya Pak. Menghafal. Jadi mau nggak mau ya, kita belajar itu nggak sekedar begini aja. Harus ada upaya kita mengingat-ingat pelajaran. Kata Syekh Utsaimin, ya, ma hasolna ma baqiya illa ma hafidna. Ilmu itu tidaklah tersisa dari saya kecuali apa yang kami hafal. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Jadi berusaha untuk menghafal. Ya, berusaha untuk menghafal. Kemudian yang kedua kata beliau, wadil itqan. Itqan itu menguasai, Pak. Menguasai dengan mungkin, dengan kuat. Dengan kuat, menguasai dengan kuat ilmu tersebut. Benar-benar kuat. Jadi di samping menghafal, dikuatkan lagi, diulang lagi biar semakin hafal. Kemudian ketiga keempat kata beliau, wadil tafahum, dengan berusaha untuk faham. Jadi kalau antum nggak paham, tanyakan saja. Jangan pura-pura paham, ya. Pura-pura paham, padahal nggak paham. Itu bahaya seperti ini. Bisa menyesatkan ini. Ya. Kalau nggak paham, tanyakan. Jangan pura-pura nggak paham. Bisa kita ulangi, nggak masalah. Kita ulangi. Itu ya kawan ya. Jadi dengan memaksakan diri untuk belajar, kemudian menghafal, kemudian apa tadi? Mungkin kuat, harus menguasai. Yang keempat yaitu dengan berusaha untuk memahami. Ya, berusaha untuk memahami. Gitu ya. Baik. Mungkin demikian ya yang bisa disampaikan. Kurang lebih ya, kami mohon maaf atas apa yang keliru ya, atau salah kata atau keliru dalam ucapan. Al ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala,
wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.